Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali gitu ya di mata kuliah dinamika struktur untuk pertemuan kedua. Kalau pekan lalu kita sudah membahas gitu ya sekilas apa itu dinamika struktur gitu ya. Kemudian macam-macamnya seperti apa gitu ya. Yang mana sudah disebutkan. Salah satu komponennya adalah kita sebut sebagai degree of freedom, derajat kebebasan. Dimana ada dua macam ya kemarin ya. Degree of freedom itu ada dua macam. Yang pertama adalah SDOF dan MDOF. Di mana SDOF adalah single degree of freedom dan MDOF adalah multiple degree of freedom. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas gitu ya bagian 1 ya, karena nanti untuk bab ini ada beberapa part gitu ya. Cuma untuk sekarang lebih ke pemahaman dulu ya, apa itu single degree of freedom. Sebentar. Kita sebelum ke ini ya pembahasan lebih lanjut, kita pahami dulu ya terminologi degree of freedom. Artinya filosofinya itu seperti apa sih? Maksud dari degree of freedom ya. Sebelum kita ke single, kita pahami dulu apa itu degree of freedom. Atau bahasa Indonesia adalah derajat kebebasan. Nah, pertama adalah kita gambarkan dulu. Ini adalah sebuah dimensi di mana ada 3 ruang ya. Ada sumbu X itu yang warna merah. Kemudian ada sumbu Y itu yang warna hijau. Dan ada sumbu Z yang warna biru. Oke? Kalau biasanya kan kalau titik koordinat kita cuma 2 ya, X dan Y aja ya. Kalau sekarang karena kita tahu dimensi itu tidak cuma 2 dimensi, tapi ada 3 ya, 3 dimensi yang umumnya gitu ya. Sehingga di sini kita sebut sebagai ruang 3 dimensi, yaitu ada X itu yang horizontal, Y itu tegak lurus, Z itu yang tegak lurus terhadap benda. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa itu DOF? DOF kan artinya dari singkatannya tadi kan degree of freedom gitu ya. Artinya apa? Sebuah kemungkinan atau kemungkinan ya, probability berarti mas ya, sebuah benda itu bisa bergerak di beberapa arah dari posisi semula. Jadi artinya DOF adalah kemungkinan dari sebuah benda itu bisa bergerak di beberapa arah. Karena ini ya banyak kemungkinannya gitu ya. Benar. Oke. Karena di sini kita tadi tetapkan bahwasannya kita menggunakan ruang 3 dimensi, maka benda itu kemungkinan pertama bisa bergerak itu pada kondisi translasi. Translasi itu artinya apa? Berpindah tempat. Ya kan? Bisa berpindah tempat. Di mana kemungkinan arahnya ada 3. Iya kan? Karena arahnya cuma 3, X, Y, dan Z. Jadi kemungkinan berpindah tempatnya juga arah X, Y, dan Z. Ya. Kemudian yang kedua, selain berpindah tempat, benda itu bisa juga kemungkinan kedua adalah mengalami rotasi, memutar. Kalau tadi kan pindah tempat aja, kalau ini memutar. Berapakah kemungkinan yang terjadi? 3 juga. Kenapa? Karena ada A, B, dan C, 3 ruang. Jadi, kemungkinan benda itu bergerak karena
tadi ya, akibat translasi dan rotasi, totalnya adalah ada 6 pergerakan seperti itu, ya kan? Cuma yang akan kita titik beratkan di sini kan SDOF, ada kata-kata single. Artinya apa SDOF pada kasus tadi yang kita pelajari? Bahwasannya SDOF ini hanya menampilkan satu gerak yang paling dominan. Tadi dibilang ada 6 tuh. Tapi di SDOF kita akan memilih mana yang paling dominan dalam bergeraknya dibandingkan dengan yang lain. Next. Ya, berarti dari 6 kita reduksi, hanya ada satu yang kita anggap dia yang paling dominan. Gitu ya. Nah, apa itu SDOF? Saya review lagi, di mana SDOF adalah suatu benda bergerak dominan hanya satu arah saja. Kayak contoh kasus tadi kan, harusnya kan dia total arahnya berapa? 3 translasi dan 3 rotasi. Jadi totalnya cuma ada 6. Padahal yang kita inginkan dari SDOF ini adalah yang artinya suatu benda itu bergerak dominan hanya dalam satu arah saja. Dominan berarti yang lain bukan berarti nggak ada, coba dianggap tidak ada gitu ya, karena saking kecilnya. Nah, untuk yang lain jadinya gimana? Dianggap kecil atau diabaikan gitu ya jadinya ya. Nah, itu yang kita tidak ingin kita lakukan gitu ya. Contoh nih, Anda bisa melihat di gambar ini. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya ulangi lagi, yang harusnya ada 6 kemungkinan benda itu bisa bergerak, tetapi di sini kita hanya ambil satu yang paling dominan, yang 5 mah tetap jalan gitu ya. Cuman nilainya sangat kecil sekali atau hampir diabaikan, sangat kecil sekali. Nah, tadi sudah dikasih tahu, contohnya adalah ini. Ini adalah sebuah balok cantilever atau bidang jepit ya. Terus diberi beban P di ujungnya. Yang pertama adalah akibat ada beban P, pada P, maka pasti balok ini akan mengalami yang namanya deformasi atau penurunan. Bentar ya, saya Oke, akibat adanya ini ya, beban P, maka pada struktur dengan tumbuhan jepit ini akan mengalami yang namanya deformasi sebesar Y0 ini ya. Kelihatan ya, perubahan bentuk gitu ya. Nah, sebenarnya tidak hanya deformasi ya yang terjadi itu, tapi juga ada rotasi, tapi cuma kecil sekali, sedikit sekali gitu ya. Artinya apa? Pergerakan yang terjadi akibat ada beban P pada tumbuhan jepit ini ada 2, yaitu deformasi dan sedikit berotasi. Tetapi karena yang paling dominan hanyalah deformasi, maka inilah kita sebut sebagai SDOF ya. Jadi cuma satu yang diambil. Makanya namanya single degree of freedom, seperti itu. Bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami apa itu SDOF.
Contoh kasus STOF adalah kalau kita lihat secara di lapangan gitu ya. Ini adalah contoh sebuah lorong gitu ya, di mana biasanya ini mungkin di rumah sakit ya, sering lihat kayak gini ya. Sebuah lorong, ada tiang-tiangnya banyak atau kolomnya banyak, kemudian atasnya ada plat atau atap gitu ya. Nah di sini akibat adanya beban, baik itu beban karena plat itu sendiri atau beban lainnya, itu akan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk gitu ya. Perubahan bentuknya seperti apa? Yaitu pergeseran, baik itu arahnya ke kanan atau ke kiri pada kolom ya. Kemudian juga ada yang namanya rotasi. Karena kan ya memang seperti itu ya, kurang lebih reaksi ya pada suatu struktur apabila dia menerima beban itu adalah kalau deformasi ya rotasi. Cuma kalau di sini deformasinya adalah arahnya ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada rotasi juga. Nah, namun karena arah pergeseran ya atau pergerakan arah ke memanjang, maaf ya tadi bukan kanan ke kiri tapi arah kanan kiri itu berarti arah horizontal ya, bukan juga horizontal ya, lebih tepatnya apa ya, arah pendeknya lah ya, karena kan jarak antara secara horizontal kiri kanan antara kolom kiri dan kolom kanan itu lebih dekat dibandingkan jarak secara memanjang, sehingga DOF arah ke kiri dan ke kanan itu lebih dominan, lebih terlihat nantinya apabila terjadi pembebanan ya, atau kalau paling ininya misalkan ada gempa gitu ya, dibandingkan dengan arah rotasi DOF rotasi maupun DOF yang arah memanjang itu yang ke belakang sini. Ini kan kolomnya kolom kanan kiri, kolom depan belakang. Jarak antara depan belakang itu lebih jauh kan dibandingkan dengan kolom kiri ke kanan, sehingga kolom kiri ke kanan itu pergerakannya lebih dominan dibandingkan dengan arah memanjang dan rotasi. Karena arah memanjang dan rotasi ini sangat kecil, maka bisa diabaikan saja, sehingga kita ambil satu aja yang paling dominan. Nah, itulah dinamakan dengan degree of freedom. Contoh kasusnya di konstruksi. Oke. Selanjutnya, contoh lagi adalah contoh ini adalah tandon air ya, tapi dia dari beton. Ini kita anggap sebagai W bebannya. Ini adalah sebagai kolom dan kalau kita modelkan dia bentuknya juga jepit seperti ini tadi. Cuma arahnya kan ini ke atas gitu ya. Nah, akibat adanya W ini kita anggapkan beratnya, maka pasti akan terjadi yang namanya deformasi, pergeseran kiri dan kanan, yang mana itu paling dominan dibandingkan dengan rotasi pada tandon ini. Begitu juga pada mainan ya, cungklak-cungklik ya kalau kita bilang ini, cungklak-cungklik anak ini kan kemungkinan bergeraknya kemana? Sebenarnya tergantung pada ini ya, anak ini bergerakkannya kemana. Tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia itu bisa ke depan dan ke belakang, atau ke atas dan ke bawah. Ya, itu yang paling dominan ya. Tapi kan nggak mungkin bisa dua-duanya kan. Secara bareng-barengan dua-duanya dominan kan enggak. Makanya kalau pada mainan ini salah satu antara ke depan dan ke belakang atau ke atas dan ke bawah, itu yang paling dominan. Ya, nah apa yang akan kita ini ya
bahas gitu ya dari kasus ini adalah berapa sih, bagaimana sih respon pergerakan strukturnya gitu ya. Berapa frekuensinya? Nanti ini akan kita ini ya hitung seperti itu. Terus berapa lama dia itu baru berhenti setelah bergetar? Karena kan nggak mungkin ya misalkan ada gerakan tapi gerak terus continuous nggak berhenti berhenti. Kalau itu benda yang nature alami gitulah ya. Jadi kalau pakai mesin dan diatur ya bisa gerak terus ya. Tapi kalau dia itu alami maka dia pasti saat ada satu titik atau suatu waktu dia itu akan berhenti akhirnya. Contoh misalkan beban gempa awalnya gede gitu ya, tapi kan tetap ya namanya gempa itu yang lama-lama juga akan berhenti dengan jangka waktu tertentu. Nah kita akan mencari juga nanti berapa sih lama waktu yang dibutuhkan apabila dia berhenti. Terus bagaimana kita menulis persamaan getarannya pada benda STOF? Oke, itu adalah yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk pertemuan 1 dan 2 ini kita lebih ke pemahaman dulu ya. Kalau insya Allah untuk pertemuan 3 nanti baru ke perhitungan atau analitisnya. Bentar, saya cek dulu yesnya. Oke, masih aman. Sekarang kita akan masuk ke pemodelannya. Bagaimana sih memodelkan sistem DOF ini? Nah, dari ketiga tadi contoh, ini kurang lebih kira-kira bentuk pemodelannya A, B, dan C. Oke, kalau pada tadi yang bentuk lorong ya di rumah sakit kita anggapnya gitu ya, dimana plat beton itu atau rigid slab ya, bentuknya slab misalkan, kita anggap dia itu ada sebagai beban dan dia adalah massa lah ya. Massa artinya dia memiliki massa yang nantinya akan membebani struktur yang ada di bawahnya. Karena namanya beban itu akan didistribusikan hingga sampai ke tanah yang mana sebelumnya melewati struktur-struktur di bawahnya dan melewati pondasi, kan? Dan bagaimana pondasi itu merespon gitu ya, itu salah satunya adalah bentuk gaya reaksi. Karena ada gaya aksi, ada gaya reaksi ya. Oke, itu yang pertama ada namanya massa. Massa itu rumusnya adalah W berat dibagi dengan gravitasi. Beda ya antara berat sama massa. Kalau weight berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, satuannya Newton. Kalau massa satuannya adalah kilogram, miligram, hektogram, dekagram, gram. Itu namanya massa. Oke. Kemudian ada namanya di bawah slab ada kolom ya. Tadi yang banyak kan kolom nih. Nah, pada kolom kita massless kolom, artinya kita anggap tidak ada massa di situ. Tetapi ada yang namanya K atau kekakuan. Di mana apabila kekakuan struktur itu makin kaku, artinya inilah kekakuannya makin besar. Nanti ada ya di mata kuliah struktur baja cara menghitung kekakuan pada suatu baja. Biasanya pada kolom ya. Nah, dia tidak bermassa, massless, tapi dia punya kekakuan. Semakin besar kekakuannya, maka kemungkinan bergerak suatu struktur itu makin kecil. Oke? Makanya kalau ada gempa gitu ya, otomatis ya pasti yang kolom-kolom yang kecil mah gampang roboh kan dibandingkan kolom-kolom yang besar. Contoh kalau pas gempa tsunami ya, tsunami Aceh, itu kan
ada Masjid Baitur Rahman ya, masjid itu Masjid Aceh, Masjid Raya kalau nggak salah. Alhamdulillah ya masih berdiri kokoh gitu ya. Dan kalau kita lihat memang ternyata kan strukturnya sangat kuat ya, kolomnya besar-besar. Kan memang kan dulu ini ya, zaman-zaman dulu itu memang kolom itu besar-besar banget ya. Kalau zaman sekarang kan sebesar mungkin nggak ada kolom kalau bisa ya. Karena bagi seorang arsitek kolom itu mengganggu ya secara estetika. Ya kalau bisa mah nggak usah ada kolom ya kan, seperti itu. Oke, kemudian tadi ya berarti ada massa, ada kekakuan, yang mana terdapat pada kolom kalau massa, kalau kekakuan. Kemudian ada namanya C atau faktor damping atau redaman. Di mana faktor damping itu letaknya adalah di sini ya, diletakkan di sini. Nanti kita masuk ke contoh itunya. Aplikasinya ya ada di slide selanjutnya. Nah, damping atau faktor redaman itu adalah tadi ya, bahwasanya kan saya sampaikan satu gerakan itu pasti akan berhenti pada suatu dalam jangka waktu tertentu dia akan berhenti, gak mungkin dia bergerak terus. Nah, salah satunya cara untuk mempercepat tadi ya terkait pergerakan tadi adalah dengan memberikan redaman, di mana fungsi redaman ini adalah sebagai pengabsorpsi getaran sehingga pada akhirnya benda yang bergetar itu akan diam atau nilai deformasinya mengecil. Oke, semakin dia besar redamannya maka deformasinya pun akan semakin mengecil. Tadi adalah faktor-faktornya. Ini untuk kasus tadi ya, yang A tadi ini. Kalau yang pada tandon air sama prinsipnya ya, ini sebagai meshnya di kolom dengan kekakuannya, kemudian diberi redaman di sini. Begitu juga dengan yang mainan anak tadi. Ya, itulah pemodelan dengan sistem SDOF. Oke, sekarang kita akan memahami ya bagaimana sih damping ini aplikasinya ya, atau contoh kasus di lapangannya seperti apa. Dimana damping tiap struktur atau material penyusun struktur itu pasti memiliki damping ya. Hanya saja kalau dia berbeda jenis strukturnya atau materialnya, otomatis nilai dampingnya pun akan berbeda-beda ya, jadi nggak sama. Sebagai contoh adalah pada percobaan berikut ini. Jadi ini ada sebuah frame ya atau benda ujinya. Ada dua jenis ya, kelihatan ya. Yang satu dia bentuknya adalah sama bentuknya frame gitu ya, kotak. Hanya yang depan ini kelihatan itu terbuat dari plexiglass. Dia semacam kaca tapi bukan kaca ya, namanya jenisnya plexiglass. Yang di belakang ini dia terbuat dari aluminium. Saya cek dulu bentar. Terbuat dari aluminium, oke? Nah, kemudian kedua frame ini dihubungkan dengan alat yang namanya aktuator. Nah, di mana aktuator ini fungsinya adalah untuk mendorong maju mundur ya, supaya frame ini maju mundur gitu ya. Baik itu frame plexiglass maupun yang aluminium. Karena dengan digerakkan ini tadi, maka sebisa mungkin ini tuh kita anggap menyerupai efek sebuah
getaran. Jadi seakan-akan seperti sebuah getaran atau gempa gitu kan, gerak gitu ya. Jadi kayak geraknya tuh karena dia seperti bergetar atau ada gempa di situ. Oke? Selain dihubungkan dengan aktuator, dihubungkan juga dengan kabel akselerasinya. Di mana dari kabel akselerasi ini ada dua ya masing-masing. Ini nyambungnya ke komputer ya. Lebih ke pencatatan data ya. Berarti langsung otomatis nggak usah pakai apa namanya form gitu ya. Jadi otomatis langsung nyambung komputer. Jadi langsung ketahuan nilainya. Ini coba dicarikan ya videonya. Nah, setelah beberapa saat, kemudian dimatikan tuh aktuatornya. Ya, kan nggak mungkin langsung diam ya, karena tadi ada efek getaran kan. Pasti dia akan bergetar lagi, masih bergetar maksudnya. Dan setelah dimatikan, kemudian kita catat ya bergetarannya. Kita catat bergetarannya, ternyata tercatat 2 getaran karena memang percobaan kita menggunakan 2 jenis material konstruksi. Yang atas ini adalah getaran pada frame aluminium, yang bawah adalah getaran pada frame plexiglass. Oke. Pada aluminium terlihat ya seperti ini. Cukup padat. Dengan jangka waktu yang sama terlihat pada aluminium ternyata belum berhenti ya, masih cukup tinggi. Dampingnya berarti kecil. Berbeda dengan plexiglass. Dengan jangka waktu yang sama seperti aluminium, dengan plexiglass ini dia sudah mencapai kondisi diam ya dari waktu keberapa ini ya, setengahnya ya dari waktu aluminium. Artinya apa? Bisa disimpulkan bahwasannya damping ya atau absorpsi getaran pada plexiglass itu lebih cepat dibandingkan dengan aluminium. Seperti itu. Itu adalah contoh damping itu seperti itu. Dimana setiap material itu pasti punya damping. Beda jenis material, maka faktor dampingnya juga pasti akan berbeda. Terbukti ya pada di sini antara aluminium dan plexiglass ternyata lebih cepat menggunakan plexiglass ya, maksudnya materialnya plexiglass. Itu aja mungkin untuk penjelasan tentang damping ya. Kalau kita nyoba misalkan pada baja ya beda lagi pasti hasilnya ya, karena material penyusun struktur kan banyak ya, cuma itu saja, nggak cuma plexiglass sama aluminium ya. Nah kemudian adalah bagaimana sih pemodelan matematis pada suatu struktur ya, maaf pada SDOF ini. Ini adalah contoh pemodelan. Kalau ini memudahkan saja ya. Kalau kita sih memang jarang. Kalau ini cocoknya yang ada apa ini P-nya ini arah horizontal. Ini cocoknya adalah untuk kasus-kasus mechanical engineering. Gitu ya. Kalau civil engineering sebenarnya yang kiri ini, cuma tidak masalah karena filosofinya juga dari sini gitu ya, yang dari mechanical engineering. Jadi di sini ada suatu beban, ada roda, di mana lantai di sini lantainya berarti mulus ya, nggak ada hambatan lah. Tapi bukan licin juga, tapi mulus, lebih ke mulus.
Kemudian ada K. K itu kalau di kita kan kolom gitu ya. Kalau di luar kita ya taunya K itu pegas. Ya. Jadi apa namanya? Kalau pada portal K itu adalah kolom. Kemudian di bawahnya adalah ada faktor damping dipasang. Ya, ini adalah contoh matematis ya, model matematis dari STOF itu. Kemudian, oh ya di sini arti friction free surface adalah gaya geser internalnya tidak ada gitu. Oke. Kemudian gimana kalau pada civil engineering? Nah, bersama kayak tadi sebelumnya. Ini anggap saja suatu atap atau plat diberi massa. Contohlah massa lantai. Ya kan? Massa lantai, dia punya massa, kita asumsikan bentuknya bulat-bulat gini. Oke, kemudian dia akan menyebabkan deformasi pada bagian frame. Oke, maaf. Ini masanya, kemudian ada kolom. Tadi saya sampaikan kolom itu massless frame, tidak punya massa. Dia hanya memiliki kekakuan, jadi ya. Nah, kemudian bagian ujung ke bawah ini disambung dengan viscose damper atau peredam suara. Seperti itu. Ya, itulah contoh untuk civil engineering. Ada K-nya, ada masanya gitu ya. Kemudian ada C-nya. Ya, ini nanti kita akan hitung secara analitis contoh-contohnya. Oke, selanjutnya tadi bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah ini nih. Jadi parameternya apa? Pemulihan matematis yang pertama ada namanya massa, pegas atau K, redaman atau C, gaya pengaruh. Sampai saat ini belum ada gitu ya. Maksudnya gaya pengaruh FT ini di pembahasan kita belum dimasukkan ya. Tapi memang dia termasuk juga dimana dia menyatakan gaya luar yang bekerja pada sistem struktur sebagai fungsi dari waktu. Oke, tadi ya terkait tentang model matematisnya. Sekarang kita aplikasi apa sih single degree of freedom pada bekas berikut ini ya. Pertama adalah tentang Hooke's law, yaitu hukum Hooke. Jadi ceritanya ini bukti ini. Kayak hukum Hooke, ya kan? Pertama dengan LB, kemudian diberi beban yang warna kuning ini, maka dia mengalami namanya penurunan. Oke, nah dikasih beban tuh, otomatis apa? Panjang bekas ini akan bertambah sepanjang pemberian beban itu. Semakin ditambah beban lagi, maka akan semakin memanjang. Ya enggak? Makanya rumus F adalah K kekakuan dikali dengan X. Oke. Di mana K adalah kekakuan spring constantnya, extended of the spring. Di perubahan panjangnya itu berapa?
pasti kan akan lebih panjang ya. Dari situlah dinamakan dengan X-nya. Nah, pada perkuliahan kita kali ini kita menekankan ya bahwasannya sistem yang digunakan itu namanya elastis system. Jadi misalkan ada yang tanya dan sebagainya, ya kita nggak pakai elastic system gitu ya. Kalau elastic system itu nggak bisa berhenti ya. Jadi dari titik ini, sini. Kalau elastic system maka dia memang ada pergerakan, tapi nanti pada akhirnya dia akan kembali lagi ke titik itu. Jadi kita pakai elastic system. Kemudian ada ya. Nah, ini juga adalah nanti untuk pekan depannya lagi adalah terkait dengan kekakuan dan rumus-rumusnya. Ya, itu aja mungkin dari saya untuk hari ini. Sekali lagi mohon dipersiapkan. Mohon di pertanyaan. Kalau ada yang menanya silakan. Tapi nanti juga harus siap kalau diberi prioritas ya untuk ada pertanyaan. Minta maaf jika ada kesalahan. Semoga ini bisa dipahami ya, dan mohon disimak dengan benar karena nanti akan saya tanyakan ya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.